bil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus shalihin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita mengkaji dan mutafarriq wal ikhtilaf, ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Itu kitab yang membahas tentang anjuran syariat untuk menyatukan kalimat kaum muslimin dan tercelanya perpecahan dan perselisihan. Pada pertemuan yang telah berlalu kita sudah menyelesaikan bab pembahasan faidah-faidah atau maslahat-maslahat dari satuan kaum muslimin dan kemaslahatan-kemaslahatan segala perkara-perkara yang mengantarkan kepada persatuan, pada tahabbah fillah, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, diurai maslahat-maslahatnya, kebaikan-kebaikannya, yang dimana kesimpulannya bahwa seorang muslim harus berusaha mewujudkan hal tersebut dan melaksanakan atau mengamalkan langkah-langkah atau wasilah-wasilah, perantara-perantara yang mengantarkan kepada persatuan, sebab semuanya itu ibadah. Semuanya ibadah. Oleh karena itu, hadits yang terakhir beliau sebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallah la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Nabi mengatakan, demi Allah kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai karena Allah. Maukah saya kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang kalau kalian amalkan, kalau kalian lakukan, tahabbtum, kalian akan saling mencintai karena Allah. Kata Nabi, afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini di antara contoh hadis, ya, anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan di antara satu wasilah, di antara satu perantara atau satu wasilah yang bisa mengantarkan kepada persatuan itu sendiri. Itu apa? Saling menebarkan salam. Saling menebarkan salam. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fasal pembahasan lain itu masih menyebutkan faidah-faidah dalam pembahasan ini. Kata beliau, idza ulima hadza fal wajibu 'alal muslimin umuman wa 'ala ahli ilmi khususan ay yas'au fi hadzal amr. Kalau kita sudah mengetahui seluruh kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan dari hal tersebut. Saya sudah jelaskan ya bahwa seluruh wasilah-wasilah ke sana itu ibadah juga. Untuk mewujudkan persatuan itu semuanya ibadah. Allah cintai, Allah ridhoi, Allah perintahkan. Entah itu yang sifatnya sunnah atau memang yang sifatnya wajib. Paham? Kemudian beliau sudah jelaskan sebelumnya mafsadah-mafsadahnya, ya kan? Kerusakan-kerusakannya. Kalau seorang muslim itu berpecah, saling benci, saling marah, saling boikot, dan seterusnya. Kata beliau, kalau ini kita sudah ketahui, kita sudah tahu semua ilmunya, maka yang wajib untuk kaum muslimin secara umum menuntut ilmu secara khusus. Kan kalau katakan kaum muslimin secara umum, ya kaum muslimin secara umum.
Tapi di antara kaum muslimin ini ada ahlul ilm, ada orang-orang yang menuntut ilmu, para pelajar, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan melalui majlis-majlis ilmu. Secara khusus mereka ini. Nah, kata beliau rahimahullah, maka wajib kaum muslimin secara umum dan khususnya para penuntut ilmu untuk berusaha mewujudkan perkara ini. Kenapa Syekh khususkan penuntut ilmu? Ya karena mereka memang yang mengetahui itu. Mereka harus terdepan dalam hal ini. Mereka harus menjadi contoh bagi kaum muslimin yang lain. Yang mereka misalnya tidak mempelajari agama, yang mereka belum mengetahui tentang keutamaannya, mereka belum mengetahui kadar besarnya, ya, besarnya pembahasan ini di sisi syariat Allah Subhanahu wa taala, besarnya perkara ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahlul ilm, penuntut ilmu, mereka harus terdepan dalam mewujudkan ini. Bukan justru mereka yang memperlihatkan kepada kaum muslimin itu perpecahan itu, perpisahan itu. Paham? Mungkin kalau kita bicara, kalau orang yang tidak belajar ya wajarlah. Walaupun itu sebenarnya tidak boleh juga. Begitu kan? Walaupun mereka kaum muslimin wajib juga, semuanya wajib diperintah oleh Allah. Hanya kalau kita melihat mereka kan tidak belajar, tidak mempelajari adab-adab, tidak membahas perkara-perkara ini, tidak mengetahui keutamaannya apa, tidak mengetahui bagaimana anjuran syariat dalam perkara ini, bagaimana perhatian syariat sangat besar dalam perkara ini, bagaimana Al-Quran jelaskan berbagai ayat, ya, larangan-larangan, perpecahan, perselisihan. Tapi kalau orang-orang yang berilmu mungkin hampir setiap majelis diingatkan, ya, hampir setiap mereka datang ke majelis ilmu diingatkan dalam perkara ini. Karena itu sudah bahas sebelumnya, Syekh sebutkan bahwa perkara-perkara ibadah selalu berujung, selalu membahas atau mengarah kepada persatuan. Hampir seluruh ibadah. Kalau dilihat maslahatnya, ada satu sisi mengarah kepada wujudkan persatuan ini. Kita lihat di sana ada salat berjamaah, ada salat Id, ada yang beli hewan kurban, ada semuanya mengarah kepada saling cinta mencintai sesama muslim, yang dengan itu terjadilah persatuan itu. Jadi kuatlah kaum muslimin. Nampak syiar Islam. Kan begitu. Ya kan? Wa yatahammalu min ajlihi al-masyaqqa. Dan orang-orang yang berilmu secara khusus, mereka harus betul-betul bisa mampu menahan kesabaran, menahan kesulitan untuk mewujudkan ini. Kan kadang kita merasa, ya, ada teman kita mungkin atau saudara kita sama kaum muslimin, apalagi sama-sama penuntut ilmu, ya kadang mungkin dia tersinggung. Ada orang kan tabiatnya orang kita berbeda-beda, ya. Ada mungkin cepat tersinggung, ada yang kita merasa sulit untuk mendamaikan dia dan si fulan. Kata beliau, wa yatahammal al-masyaq. Kadang seorang, kata beliau, harus ya menjalani itu. Walaupun berat dia rasa. Walaupun harus menjalani, ya, beberapa ujian, beberapa cobaan, beberapa hal yang berat mungkin dia anggap. Tapi demi untuk mewujudkan ini, kita harus tanggung itu semua. Kenapa? Karena masalahnya besar. Begitu. Masalahnya besar sekali. Keutamaannya. Wa yabdhulu juhdahum wa taqatahum fi husuli tawadud. Dan seorang penuntut ilmu harus betul-betul mengerahkan kemampuannya, mengerahkan semua usahanya untuk mewujudkan at-tawadud. Mewujudkan cinta mencintai, kasih mengasihi sama kaum muslimin. Saya sudah ingat katakan tadi, memang kita katakan tadi bahwa penuntut ilmu harus lebih terdepan dalam mewujudkan ini. Perlihatkan kepada kaum muslimin yang lain bahwa inilah Islam yang sebenarnya. Ini porosnya Islam. Wujudkan ini. Ya, bukan justru mereka yang memperlihatkan perselisihan.
memperlihatkan kepada kaum muslimin akhlak yang jelek, saling cela, saling hina. Ya. Sebagaimana ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlus sunnah a'rafun nasi bil haqq wa arhamun nasi lil khalq. Ahlus sunnah itu a'rafun nasi bil haqq, manusia yang paling tahu kebenaran, wa arhamun nasi bil khalq, dan manusia yang paling merahmati manusia yang lain. Ahlus sunnah. Jadi kalau urusan kebenaran mereka, ya. Kalau urusan akhlak sama makhluk mereka. Karena mereka penuntut ilmu. Ahlus sunnah itu tidak menggambarkan kecuali mereka lah para penuntut ilmu. Ahlus sunnah yang belajar agama. Ahlus sunnah kan, ahlus sunnah, sunnah itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu sunnah. Mereka ahlinya. Mereka lah ahlul haq. Jadi mereka harus memperlihatkan kepada kaum muslimin. Kan Syekh ingatkan di sini kita semua. Kenapa? Karena memang di zaman Syekh sudah rahimahullah, beliau sudah melihat bahwa kok justru ahlus sunnah yang memperlihatkan perpecahan ini. Justru mereka lebih terdepan nih dalam hal ini. Perpecahan-perpecahan, saling celah, saling hujat. Itu terjadi dan itu kita tidak bisa pungkiri. Sampai sekarang. Padahal mereka sama ahli sunnah. Itu mungkin dia celah saudaranya, mungkin urusan pribadi, urusan bisnis, urusan ada ketidakcocokan sedikit, saling celah, saling hujat. Adapun ya, kalau memang dia ahlul bidah, kalau ini kita tidak bahas. Itu pun memang kita menjelaskan kesalahan itu dengan dawabit, dengan ya perkara-perkara yang jangan berlebihan. Dan tidak sembarang orang berbicara tentang ini. Ya kan? Ini urusan ahlul ilmi, ini mengingatkan bid'ah dari seseorang. Karena masalahnya dia tetap kaum muslimin. Tapi jangan juga kita bergampangan membiarkan dia membiarkan dia terjun di tengah-tengah kaum muslimin dan dia punya bid'ah. Ini kan bahaya kalau kita biarkan. Justru mengingatkan kaum muslimin dari bid'ahnya, ini termasuk ciri ahli sunnah, ciri Islam. Tapi kita tidak boleh ekstrim dalam hal ini. Paham? Kan ini yang dimaksud. Tapi ini sesama kaum muslimin, khususnya sesama ahli sunnah, sesama penuntut ilmu. Jelas ya? Kata beliau, wa adamu taqatu' wa tahajur wa yuraggibu ghairahum fihi imtithanan li amrillah. Kata Sa'di rahimahullah, dan ahlu sunnah penuntut ilmu ya harus mengeluarkan seluruh usahanya, seluruh kemampuannya untuk mewujudkan saling cinta mencintai karena Allah, dan harus mewujudkan apa? Tidak adanya memutuskan silaturahmi, tidak adanya saling boikot, saling marah, saling membelakangi, dan mereka harus menghasung manusia kaum muslimin, menganjurkan kepada kaum muslimin sebagai bentuk pengamalan terhadap perintah Allah. Fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Beliau ingatkan bahwa penuntut ilmu lah yang membawa, yang membimbing kaum muslimin. Mereka ahlinya. Wasa'yan fi mahbubihi. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk usaha. Mewujudkan usaha, membuktikan cinta kepada hal tersebut. Kalau kita memang cinta persatuan, wujudkan itu. Ajarkan kepada kaum muslimin, ajak mereka untuk saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Beritahukan kepada mereka tentang keutamaannya. Beritahukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tentang jeleknya itu perpecahan. Jeleknya itu perselisihan. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan ketika beliau sholat di belakang Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan sholat 4 rakaat di Mina. Dan ini menyelisih sunnah Nabi. Mas'ud sholat di belakang beliau tetap 4 rakaat. Padahal sebelum beliau sholat, beliau ingkari bahwa ini keliru. Ketika beliau ditanya, kenapa kamu ikut sholat 4 rakaat? Kau sudah mengatakan ini kekeliruan dari Utsman bin Affan. Beliau menjawab, ya hadza al-khilafu syarru. Al-khilafu syarru. Wahai si Anu.
Saya ikut karena al-khilafu syarru, al-khilafu syarru. Berulang 2 kali. Perselisihan itu jelek, perselisihan itu jelek. Jadi itu gambaran bagaimana keadaan para sahabat. Ini ketika Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Baik. Kata beliau rahimahullah wa talaban li zulfa ladaihi. Jadi ahli sunnah mewujudkan ini menganjurkan kepada kaum muslimin sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah, sebagai bentuk bukti mereka cinta kepada hal tersebut, dan sebagai bentuk talaban li zulfa ladaihi. Dalam rangka untuk apa? Untuk mencari kedekatan ridho Allah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah. Jadi orang yang paling Allah cintai adalah orang yang berusaha mewujudkan ini. Ya kan? Hanya dalam Al-Quran dipuji orang yang bertakwa, dipuji orang-orang yang beriman, dipuji orang-orang yang ya. Dan mereka lah orang-orang yang mewujudkan ini. Kenapa Allah mencintai mereka yang mewujudkan ini? Ya karena Allah mencintai itu persatuan. Berarti orang-orang yang mewujudkan ini, berusaha mewujudkan itu, orang-orang yang Allah cintai. Orang-orang yang Allah ridhoi. Begitu. Jadi Allah cinta semua wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada ibadah. Kata beliau fayuwattinu anfusahum ala ma yanalu minan nas minal adhiyal qawliyah wal fi'liyah. Subhanallah. Kata beliau, dan hendaknya mereka, ya, ahlul ilm secara khusus ini tadi, beliau sudah arahkan nasihat ini kepada kaum muslimin secara umum, dan ahlus sunnah secara ahlul ilm, ahlus sunnah secara khusus. Hendaknya mereka yuwattinu anfusahum. Hendaknya mereka melatih diri mereka, membiasakan diri mereka untuk bersabar terhadap apa yang mereka dapati dari manusia berupa gangguan ucapan dan gangguan perbuatan dari manusia. Paham? Betul, ini kita rasa tidak enak. Tapi untuk mewujudkan ini, ya kan? Wujudkan ini. Kita sudah berikan contoh bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Ketika dia memberikan infak kepada Mistah bin Utsasah, yang dimana ini ponakannya sendiri, keluarganya. Ketika tahu bahwa beliau radhiyallahu anhu bahwa Mistah bin Utsasah ini adalah orang yang juga larut membicarakan fitnah Aisyah. Ketika tersebar fitnah, disebar orang-orang munafikin bahwa Aisyah berzina, waliyahzubillah, dan itu tidak benar karena Allah menurunkan ayat mensucikan Aisyah radhiyallahu anha dalam surah Nur. Ternyata Mistah bin Utsasah ini adalah termasuk orang juga yang mencibir Aisyah, orang yang larut membicarakan fitnah ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq memutuskan infak. Tak mau lagi memberikan infak kepada Mistah bin Utsasah. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan banyak harta. Ketika Abu Bakar berjanji tidak akan pernah memberikan lagi infak kepada Mistah bin Utsasah, itu ayat. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu uli qurba. Al-ayah, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian itu berjanji untuk tidak memberikan infak pada keluarganya. Di akhir ayat kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Afkanlah, ridhoilah, afkanlah. Maukah kalian Allah ampuni kalian ketika kalian memaafkan? Turun ayat ini, Abu Bakar menjawab, mau ya Allah, saya mau. Langsung Abu Bakar As-Siddiq kembali memberikan infak kepada Mistah bin Utsasah. Kan? Abu Bakar As-Siddiq tidak melihat mistohnya. Karena kalau kita lihat orang yang menyakiti kita, tidak akan pernah ada maaf di situ. Tetap hati ini akan sakit. Iya, karena kalau kita perhatikan dia, kalau kita lihat kesalahan itu, kalau kita lihat orangnya, tapi jangan lihat itunya. Lihat maslahatnya. Yang Abu Bakar lihat. Saya tidak peduli kamu mau mencibir Aisyah, terserah. Yang penting yang saya mau adalah maaf Allah. Ya kan? Dia tidak melihat itu. Tetap saya kasih. Karena kalau kita lihat ini, kalau kita ingat-ingat terus, berat.
Begitu pula orang yang menyakiti kita. Oh, entah itu ya perbuatannya melalui ucapan atau perbuatan. Kalau kita lihat dia memang berat, tapi jangan lihat kesalahan itu. Lihat maslahat di balik itu. Itu yang diinginkan. Paham? Dan ini yang Ibnu Taimiyah singgung di dalam kitab yang sangat indah sekali, ya, Qaidatun fis Sabr. Kita sudah bahas juga di sini, kita selesaikan. Waktu subuh juga kan? Qaidatun fis Sabr. Kaidah-kaidah dalam kesabaran. Di antaranya. Hanya memang satu sisi pembahasannya di sini masuk. Jadi beliau ingatkan, perhatikan, ini nasihat yang sangat baik sekali di sini dari Sa'di rahimahullah. Jadi kata beliau, hendaknya mereka melatih dirinya untuk menahan dari apa yang mereka dapatkan dari gangguan manusia, entah itu ucapan dan perbuatan. Semuanya demi untuk mewujudkan persatuan dan mencegah adanya perpecahan. Itu yang dilihat. Itu yang dilihat di situ. Ma'anna satangqalibu insyaallah rohatan wa muwasalatan diniyah. Dan bersama dengan itu, yang tadi awalnya celaan, hinaan, kita tahan. Demi untuk mewujudkan itu. Dan mencegah perpecahan, perselisihan. Yang kata beliau rahimahullah. Dan insya Allah itu akan berganti. Tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya dia mau kalah terus. Oh, jadi kalau kita diamkan paling dia berhenti sendiri. Ya, kata Sa'di rahimahullah itu akan berubah. Menjadi apa? Rohatan, ketenangan, dan muwasalah diniyah. Terganti dengan apa? Tersambungnya tali agama Allah. Terganti itu kebaikan dengan kebaikan. Karena kalau kita layani, kalau kita juga marah dengan kita melawan, itu akan terjadi. Terjadi itu. Lebih dalam lagi, beliau jelaskan. Perhatikan. Wa yuqabiluna al-musi'a ilaihim bil afwi anhu was-safha was-safhi wa salamatin nafsi wa la yu'amiluhu bima amalahum bihi. Masya Allah. Dan mereka hendaknya membalas kebaikan manusia dengan maaf. Dengan maaf. Was-safh. Safh itu maaf tapi lebih dalam. Makna salaman, bukan safh. Ini makna maaf sama maknanya. Hanya dia identik dengan soft tindakan. Ini salaman, memeluk, dan seterusnya. Wasalamatin nafsi. Dan dia ya menghadapi cobaan itu, menghadapi, membalas kejelekan manusia dengan apa? Selamatnya hati. Walaupun ikhwan sekali lagi ini berat. Walaupun ya, di sisi kita mungkin, walaupun di sisi sebagian orang mungkin biasa dia. Biasa dia memaafkan, biasa dia tidak melawan. Mungkin sebagian orang, tapi mungkin orang yang lain mungkin berat. Tapi ya, itulah indahnya syariat. Wala yu'amiluhu bima amaluhum bihi. Dan hendaknya mereka jangan membalas berbuat sebagaimana apa yang mereka perbuat kepada kita. Jangan mereka balas yang semisal itu. Mereka berbuat jelek kepada kita, balas dengan kebaikan. Ya kan? Seperti pohon yang berbuah manis. Lempar batu, dibalas dengan buah. Ya kan begitu? Ucapan para ulama. Jadilah kamu seperti pohon yang membuahkan buah yang manis. Dilempar dengan batu, dia balas dengan buah yang jatuh. Dijatuhkan buah, bukan dia kasih kembali batunya. Tapi dia jatuhkan buah yang manis. Ya, seperti itu, hendaknya seperti itu. Bal idza amalahum bil bugdi amiluhu bil mahabba, amaluhu bil mahabba. Bahkan kalau mereka memperlakukanmu dengan marah, ya, membencimu, berucap kepadamu ucapan yang buruk, amiluhu bil mahabba. Kembalikan ucapan itu, balas dengan mahabbah, kecintaan. Perlakukan dia dengan cinta, kasih sayang. Kalau dia jela kita, dia ganggu, ya bawakan makanan. Ya.
Balas dengan senyuman. Pasti tambah sakit hati. Ya kan? Dia jengkel, dia marah. Kan begitu. Ibnu Taimiyah bahas dalam Qaidatul fi Sabr itu, subhanallah. Kalau ada orang marah kepada kita atau dia menjelekan kita, yang dia inginkan itu syaitan menginginkan apa kita balas. Itu yang dia inginkan sebenarnya. Supaya kan tambah besar apinya. Kata beliau, wa in amalahum bil adza amiluhu bil ihsan. Kata Sa'di rahimahullah, walaupun mereka memperlakukan kita dengan gangguan dan celaan, balas dengan kebaikan. Kalau ditanya kenapa? Iya, itu tadi kita bahas. Kembali kepada pokok pemasaran kita. Jaga tali itu. Tidak putus. Menjaga tongkat itu agar tidak patah. Tongkat persatuan. Tali agama Allah. Tidak jauh-jauh ya kawan. Contoh Nabi. Tidak jauh-jauh. Saya sebutkan riwayatnya. Tidak usah saya jelaskan. Sedikit lagi beliau jelaskan riwayat itu. Ya, lebih dalam. As-Sa'di rahimahullah. Wa in amalahum bil hajar. Walaupun mereka memperlakukan kita dengan hajar. Boykot. Tarkus salam. Tidak ada salam. Kalau kita bilang la salam, wala kalam. Tidak ada salam, tidak ada ucapan. Ini kan kalau orang marah kepada kita, kalau bertemu di jalan, pokoknya tambah lagi muka cemberut, la salam, wala kalam. Kata Sa'di, walaupun mereka memperlakukan kita seperti itu, boykot, tidak ada salam, apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau katakan? Amiluhu bibadlis salam wal basyasha. Balas perbuatannya dengan salam dan basyasha, wajah yang ceria. Tambah marah. Pasti dia bilang ini patut lain nih. Ya kan? Bukan kita niat untuk lihat tempat marah. Memang itu yang kita lakukan. Kita membalas dengan apa? Membalas dengan tidak salam juga. Membalas dengan muka yang cemberut juga. Kan dapat pahala kalau begitu. Ya. Mungkin dengan, ini Ibnu Taimiyah sebutkan dalam Qaidatul Sabr. Dengan perbuatan kita ini, dia akan tahu. Dia akan, masih begini, dia tidak respon. Dia berpikir kan, percuma seperti ini. Percuma saya seperti ini. Percuma saya, dia tenang-tenang saja. Berhenti dia nanti. Kita dapat pahala lagi dari sisi itu. Karena kita menjadi sebab dia selesai dari perbuatannya. Dia berhenti dari perbuatannya. Tapi coba kita balas. Dia tidak akan berhenti. Kalau kita balas, pasti dia balas lagi. Nah, kita balas lagi, dia balas lebih parah lagi. Dan begitu. Itu yang diantara yang Ibnu Taimiyah sebutkan dalam Qaidatul fi Sabr. Hasilnya. Maslahatnya ini. Hanya kalau ini As-Sa'di rahimahullah lebih mengarah kepada pokoknya. Itu apa? Menjaga tali itu. Kan? Jaga tongkat kaum muslimin. Walinil kalam, dia membalas dengan ucapan yang lembut. Wadu'a lahu bidhahril ghaib, dan mendoakannya dalam keadaan gaib, dalam keadaan dia tidak tahu. Walaupun ini berat, walaupun langkah yang ini berat, minimal jangan balas. Ini kadar wajibnya, kadar yang paling baiknya, ya paling rendahnya, diam dan jangan balas gangguan itu. Minimal ini. Paham? Walaupun Ibnu Taimiyah sebutkan dalam Qaidatul Sabr, walaupun dalam hati belum merelakan itu, belum memaafkan dia, tapi yang penting jangan membalas. Lebih dari itu, tidak membalas, maafkan. Ya. Lebih dari itu, ketiga. Hah? Ampunan untuk dia, Allah. Maafkan dia. Orang jahil. Walaupun ini berat yang ketiga ya. Adakah yang mau memintakan ampunan kepada saudaranya mengganggu dia? Yang keempat, mendoakan dia dalam dia tidak tahu. Dan inilah hal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wala yuti'u anfusahum al-ammara bisu bimu'amalatihi min jinsi ma'amalahum bihi. Jangan dia perturutkan jiwanya, jangan dia perturutkan hawa nafsunya yang jelek itu untuk membalas kejelekannya. Seperti apa yang dia lakukan. Bahkan mungkin kita balas untuk yang lebih besar, lebih parah. Jangan dia perturutkan, dia tahan. Falaisat hadhi halatul anbiya wattiba'ihim. Bukan keadaannya para nabi dan bukan sifat orang-orang yang mengikuti para nabi. Justru kata beliau, balhaluhum, justru keadaan para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka al-af was-sufru.
an ahli jaraim. Bahkan justru sifat para nabi dan sifat orang-orang yang mengikuti para nabi adalah memaafkan. Memaafkan. Sebagai, memaafkan orang-orang yang berlaku buruk kepada kita. Amalkan keburukan. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, kama dzakaron Nabi SAW, sebagaimana Nabi sebutkan an halil Nabi, dari keadaan para nabi, alladzi darabahu qaumuh, yang kaumnya mereka itu memukul mereka, mendolimi mereka, ditolak dakwahnya, disakiti lagi. Ina da'ahum ilallahi hatta admauhu, ketika para nabi itu mengajak kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, faja'ala yamsahu dama'an wajhi, nabi ini mengusap darah dari wajahnya. Memang ada riwayat ini ya, ada riwayat yang Nabi ceritakan keadaan Nabi sebelumnya, dan ada riwayat yang lain beliau sendiri yang lakukan itu. Jadi ini ada beberapa riwayat. Semuanya sahih. Intinya Nabi sebelum Nabi kita juga diperlakukan seperti itu, Nabi SAW juga diperlakukan seperti itu. Tapi amalannya mereka sama. Apa itu? Kata Nabi SAW, dia mengusap darah dari wajahnya dan dilempari oleh kaumnya. Nabi ini mengatakan, Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Kami jelaskan ini dalam Uqaid Tauhid Sabar. Ada 4 isinya amalan. Ketika dilempar oleh kaumnya, disakiti, pertama bersabar. Yang paling dasarnya. Ya, yang kedua memaafkan. Ya, yang kedua memaafkan. Kemudian memintakan ampunan. Sabar, memaafkan, dan memintakan ampunan. Paham ya? Orang kadang bisa bersabar dari gangguan manusia. Sabar maksudnya dia tidak melawan, dia diam. Kalau maaf mungkin belum tentu dia mampu. Sabar kuat dia. Nah, kalau memaafkan bosan. Kan beda kan? Sabar dan memaafkan itu lain. Sabar dan membalas. Kalau maaf, saya belum bisa. Dari itu. Kan begitu. Tapi ini Nabi SAW di sini sabar, maafkan. Ditambah lagi, dia sudah maafkan, dia doakan. Kalau kita mungkin ada yang bisa sabar dan bisa maafkan. Tapi untuk mendoakan, mau saya. Mendoakan dia. Doakan kebaikan. Di lapangan rezekinya. Hah? Nah, doanya apa lagi? Kan Nabi SAW bukan mendoakan kaumnya yang melempari batu dan seterusnya. Bukan mendoakan, ya Allah, ampunan. Dosanya mungkin kaumnya ini bukan cuma melempari Nabi kan begitu. Mungkin ada dosa yang lain. Dan Nabi tidak mengatakan, ya Allah ampunilah dia untuk saat ini, perkara ini. Bukan, ampunilah dia. Ampunilah dia dosanya. Bukan cuma, kan banyak pasti ada maksiatnya yang lain. Tidak tain dosa yang mana dia ampuni. Bukan cuma dia menolak semuanya. Ya Allah ampunilah dia. Didoakan. Ini keadaan Nabi SAW. Dan keadaan para Nabi. Kata Sa'di rahimahullah, "Hadza wallahi al-fakhrul kamil alladhi yabni li sahibi fi sana al-jamil." Sebenarnya yang dibanggakan. Inilah seharusnya yang harus dibanggakan. Ini kebanggaan yang sempurna ini. Maksudnya sekarang beliau mengatakan ini yang sebenarnya yang harus kita hasati orang. Bukan kita iri dia punya harta, punya ini, itu bukan. Yang sebenarnya yang patut kita inginkan ada juga pada kita, yang ada pada orang lain, ya, yang kita bisa dikatakan tanda kutip iri dengan orang lain ini. Oh dia bisa, kita tidak. Bukan kok dia bisa punya mobil, bisa punya rumah mewah, kita tidak bisa. Nah sama-sama kita kerja. Bukan yang itu. Nih, kok dia bisa memaafkan saya tidak? Ya, Fakhrul Kamil kata ini banggaan yang sebenarnya.
yang patut dibanggakan yang ada pada orang. Insya Allah. Ya bisa, memaaf, kok bisa ya? Ya tidak. Ya sekali disinggung marah. Ya sekali diganggu marah. Dan kata beliau inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan ya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di akhirat mendapatkan fil akhirah as-thawabil jazil, sebelum mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala yang berlipat, mereka sudah dapat pujian. Lihat penghuni sorga, ikhwan, ketika masuk ke dalam sorga, malaikat menyumbang di dalam sorga, apa sambutannya malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Ketika mereka masuk ke dalam sorga, malaikat menyambut mereka dengan ucapan apa? Selamat atas kesabaran kalian waktu di dunia. Dengan satu yang malaikat puji kepada mereka. Selamat atas kesabaran kalian. Silahkan masuk. Fa ni'ma uqbadar. Malaikat mengatakan, inilah sebaik-baik tempat tinggal. Malaikat memuji mereka dengan kesabarannya. Belum lagi pahala menanti. Yang Allah mengatakan, innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Allah balas pahala orang yang bersabar tanpa batas. Para ulama menafsirkan kalma'il munhamir. Seperti air yang mengalir terus. Pahala kesabaran. Allah berfirman apa? Pujian mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an tuddukum an sa'anis masjidil haram an ta'tadu. Ya. Jangan wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah kedoliman orang, ya, perbuatan jelek sebagian orang kepada kalian ketika mereka an saddukum anil masjidil haram. Jangan itu menghalangi kalian untuk jangan perbuatan mereka itu yang mereka halangi kalian Masjidil Haram, kezaliman mereka kepada kalian kan dihalangi para sahabat dulu ke Masjidil Haram. Kata Allah, jangan membuat kalian itu berbuat anta'tadu, berbuat kezaliman. Subhanallah. Jadi ini ayat ini keadaan para sahabat didolimi, ya. Kata Allah, la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Jangan kedoliman orang lain kepada kalian ketika mereka menghalangi kalian dari Masjidil Haram, jangan membuat kalian itu an ta'tadu. Jangan membuat kalian itu melampaui batas. Dalam ayat yang lain di awal surah Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Kata Allah, jangan kedoliman, kebencian kalian, ketidaksukaan kalian kepada orang lain membuat kalian tidak adil kepada dia. Ya, paham? Kalau kita bawa ayat ini, itulah contoh kejadian Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jangan karena dia memang itu mencibir Aisyah, ya, jangan itu menjadi alasan untukmu memutuskan infakmu. Jangan. Tapi terus saja. Jangan lihat itunya. Lihat balasan Allah di balik itu. Yang kita lihat. Persis dengan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Ayat itu. Kata Allah, jangan kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak adil kepada mereka. Paham ya? Baik. Wa yahutsu ala muqabalatil musii bil afwi. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan, menganjurkan untuk membalas perbuatan jelek dengan maaf. Dalam firman Allah, wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kalian bersabar, itulah sebaik-baik pahala dari untuk orang-orang bersabar. Itulah yang paling baik untuk orang yang bersabar. Ayat sebelumnya ketika orang dizolimi, diganggu, dicela dan seterusnya, kata Allah, wala in sabartum. Kalau kalian bersabar, lahu khairul lisabirin. Itu lebih baik untuk orang yang bersabar. Ya. Wan ta'fu aqrabu littaqwa. Kata Allah dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Kata Allah, kalau kalian memaafkan, aqrabu littaqwa, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Itu lebih mengantarkan kepada kalian untuk bertakwa. Dalam ayat yang lain, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa memaafkan dan berbuat baik, membuat islah, ya, fa ajruhu 'ala Allah, balasannya untuk
balasannya atas Allah. Balasannya ya atas Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membalasnya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang bersabar, memaafkan, inna dzalika min azmil umur. Tunggu perkara itu kata Allah, azmil umur, dari sebaik-baik perkara. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza wuffiqal muslimuna li hadhil hal. Setelah beliau jelaskan keutamaan-keutamaan tadi, ya. Bagaimana ahli sunnah, ahlul ilm, orang-orang yang berilmu harus mewujudkan ini, ya. Bahkan mereka memperlihatkan, membimbing kaum muslimin yang lain untuk mewujudkan ini. Beliau mengatakan, fa idza wuffiqal muslimun li hadhil hal, jama'allahu syamlahum. Kalau seorang muslim atau kaum muslimin sudah begini keadaannya, maksudnya sudah seperti ini keadaannya mereka. Sakiti, sabar, balas dengan kebaikan. Kata beliau rahimahullah, jama'allahu syamlahum. Percaya Allah akan menyatukan urusan mereka. Tidak akan ada perpecahan. Pasti syaitan itu mendongkol. Syaitan itu tidak suka di situ. Yang syaitan inginkan kita balas. Supaya tambah parah apinya. Tapi kita padamkan api itu. Tenang, kita diam, kita balas dengan kebaikan. Tertutup pintu untuk syaitan. Makanya kata beliau rahimahullah, kalau sudah seperti ini keadaan kaum muslimin, Allah akan satukan urusan mereka. Allah akan bantu urusan mereka. Allah akan mudahkan urusan mereka. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah akan satukan hati mereka. Demi yang singgung dalam kehidupan sabar. Kalau seperti ini, ya keadaan kita bersabar, kita tahan, kita diam, kita maafkan, kita lempar dengan senyuman. Ujung-ujungnya dia akan datang, dia minta maaf, bukan kita. Dia akan datang. Dia akan luluh. Ya kan? Nabi SAW itu pernah ada orang Yahudi. Dia bilang, orang yang paling saya benci Muhammad. Nabi SAW. Nabi bawakan datang ke rumahnya dikasih unta 10 ekor. Kan? Diganggu, dicela, justru Nabi bawakan unta. Itu berapa ekor yang jelas banyak sekali. Lalu pada riwayat. Cela lagi Nabi SAW, diberi lagi unta. Beri unta, dia berunta. Beri harta. Orang Yahudi ini mengatakan, tidak ada orang yang paling saya cinta di dunia ini kecuali Muhammad. Subhanallah. Nabi bahas dengan itu, pemberian saja, pemberian. Apalagi Nabi lihat manfaatnya sama dia ini, ya, Yahudi. Tentu dengan itu menyebabkan dia masuk Islam. Gitu. Baik. Lagi sama kaum muslimin. Apalagi wahadahum subulas salam. Dan kalau sudah seperti ini keadaan kaum muslimin, Allah akan menunjukkan kita ke jalan keselamatan. Wa akhrajahum min dhulumatil jahli wadh-dhulmi wadh-dhalal ila nuril ilmi wal adl wal iman. Dan Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan, kebodohan dan kezaliman, kesesatan menuju kepada cahaya ilmu dan iman dan keadilan. Kalau sudah seperti ini keadaannya, tapi kan sudah seperti ini semua. Mungkin ada yang mampu bersabar, ada yang melakukan itu, ada yang tidak bisa. Ada yang justru memperbesar api permusuhan, gitu. Ini harapan gitu, yang kita ingin. Dan ini anjuran Allah. Tapi sekali lagi ada yang tidak mewujudkan itu. Sama dengan perintah ibadah. Ini yang Allah inginkan. Kita beribadah, menyembah Allah semuanya. Tapi ada yang tidak mewujudkan itu. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat, Allah menguji kita siapa yang mau dan siapa yang tidak. Wa yajibu alaihim idza ra'aw sahiba hawan yuridu ayyashukku asal muslimin. Perhatikan baik-baik nasihat. Wa yufarriqu bainahum linaili gharadin min agradihil fasidah ayak ma'uhu wa yansahuhu wa la yaltafitu liqaulihi fa inna man hadha halu akbarul a'da. Perhatikan baik-baik nasihat As-Sa'di rahimahullah. Dan wajib atas mereka ahlu sunnah, penuntut ilmu, kalau mereka melihat
Sohibahawan, pengekor hawa nafsu. Halul bida. Atau selain mereka yang ingin mematahkan asal muslimin, tongkat kaum muslimin. Yang dimana kaum muslimin sudah di atas satu kalimat, sudah bersatu, sudah aman, ya, sudah terwujud cinta mencintai karena Allah, sudah masya Allah keadaan baik sekali keadaannya. Tapi ada satu orang yang memecah itu, ya, yufarriqu bainahum, memecah mereka, mematahkan tongkat kaum muslimin tadi dengan maksud dan tendensi tertentu, tujuan tertentu yang rusak niatnya. Wajib bagi mereka ahlu sunnah untuk yakma'uhu, memotong, putus tujuan itu, menghalangi orang ini. Wayan sahu, dan menasihatinya. Wala yaltafitu ilaihi, dan jangan sama sekali menoleh kepadanya. Yaitu jangan membantunya, jangan ikut kepadanya. Karena siapa yang begini keadaannya itu ingin memecahkan tongkat kaum muslimin, kata beliau, kenalilah, ketahuilah, ini adalah akbarul a'da, sebesar-besar musuh. Ya, jangan kita bantu, jangan kita ikuti. Ya, kata Nabi SAW, ya, man atakum ayyashukku asal muslimin wa amrukum jami' faqtuluhu kaina mangkana. Hadits sahih. Kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada kalian ingin mematahkan tongkat kaum muslimin dan amrukum jami', sementara kalian sudah bersatu, ya, kata Nabi SAW, faqtuluhu kaina mangkana, perangi dia, siapapun dia, dimanapun dia. Coba. Tapi kan ini haknya penguasa kan? Haknya penguasa ini. Ya. Mengerasi orang yang betul-betul ingin mematahkan, membuat perpecahan di tengah kaum muslimin, keras hukumannya. Ya. Jelas ya? Keras hukumannya. Wa ayyahrusu goyatal hirsi ala sitri awratihim al-muslimin. Dan kata beliau, hendaknya mereka ayyahrisu goyatal hirs, betul-betul bersemangat, ya, berada pada puncak semangat, ala sitri auratil muslimin, menutup aurat, menutup aib kaum muslimin. Wa adami tatabbu'iha, dan mereka tidak boleh justru mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, kita tutup kesalahannya, kita tutup kekurangannya kaum muslimin. Jangan kita umbar, jangan kita cari, justru mencari-cari. Nah, ini salah satu wasilah, salah satu sebab yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan itu tadi, ya, mewujudkan persatuan itu, menjaga, ya, persatuan kita. Ini salah satu langkahnya, yaitu bersemangat untuk aibnya, bersemangat untuk menutup kesalahannya. Ya, ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang memang uh, mau tidak mau kita harus jelaskan kepada orang, tapi dengan pertimbangan maslahat dan mudarat. Saya jelaskan sedikit. Ya, dengan ini kita akhiri majelis kita pada hari ini. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang wanita yang dilamar oleh dua orang sahabat, ya kan? Wanita ini bingung yang mana dia terima, yang mana dia mau. Ada dua orang yang dia dengarkan mau datang melamarnya, mau menikahinya. Ya, desus bahwa ada dua yang menginginkan nikahinya. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, fulan mau menikahi saya dengar kabarnya dia juga mau. Dua orang. Kata Nabi SAW, jangan sama yang pertama. Fa'inahu su'la malalahu. Tidak ada harta. Yang kedua, jangan sama si fulan, kata Nabi. Dia ini la yadha asa ala atiki, tidak pernah takkan, ya, menurunkan tongkatnya dari punggung. Tidak pernah meletakkan tongkat di punggung. Selalu di bawah, maksudnya selalu pukul orang, suka mendolimi manusia. Katanya ini kejelekan tidak?
Yang pertama dan yang kedua ini kejelekan. Nabi menceritakan kepada perempuan ini saja. Nabi tidak umbar. Jangan, jangan. Tidak. Itu dia. Ada kemaslahatan untuk dia. Paham? Jelas ya? Kalau ini iya. Tapi lihat, coba lihat. Tetap mempertimbangkan mudarat, masalah dan mudarat. Kalau untuk dia ada maslahatnya. Justru Nabi harus jelaskan pada waktu itu. Tidak boleh Nabi diam. Nabi tahu orangnya. Kalau didiamkan, oh ya tidak apa-apa, dia bagus. Mudarat untuk perempuan. Dan subhanallah itulah Nabi SAW. Nabi kasih jalan keluar juga. Bukan cuma Nabi jangan sama ini, jangan sama ini. Terus pulang. Bukan. Kata Nabi SAW, tapi terimalah di fulan. Nabi arahkan kepada baik. Inilah Nabi SAW. Bukan cuma melarang ini, tapi ada jalan keluarnya. Jelas? Kalau ini iya. Ya. Tapi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, salah satu tips, salah satu ya, perkara yang penting untuk mewujudkan itu tadi dan menjaga persatuan kaum muslimin ini, yaitu apa? Ayyahris ghaitul hirs an satri auratihim. Itu bersemangat untuk menutup ya auratnya, asa aurat maksudnya kejelekan saudara kita, keburukannya. Bukan hal-hal yang memang ada mudarat untuk orang lain seperti tadi kisahnya perempuan itu. Ya kejelekannya secara umum. Tapi sambil kita nasihati secara ya ambil tangannya nasihati secara diam-diam. Betul dengan nasihat kita dia bisa sadar, dia bisa berubah. Tapi untuk menyebarkan ke manusia ya kejelekan-kejelekan itu jangan. Kenapa? Nah, ini dia tadi. Kita kan sudah saya jelaskan tadi, kita sudah satu ini di atas satu jalan ini, sudah berpegang dengan tali yang satu. Nah, jangan merubah itu. Saya katakan tadi, ya, jangankan kita sendiri, orang yang datang saja ingin memecah tongkat itu, mematahkan tongkat itu, jangan biarkan dia, jangan bukakan pintu untuk dia, halangi dia, ya kan? Apalagi masa kita sendiri yang mau mematahkan tongkat itu, nah kita sama-sama. Saya sudah katakan tadi, kalau ada orang lain mau masuk, nah dia sudah satu kalimat ini. Kalau ada orang berniat jelek, merusak, mematahkan tongkat kaum muslimin, kita harus halangi, jangan bantu dia. Terus sesama kita itu tadi saling menjaga. Sama kita saling menjaga. Jaga kejelekan, jaga ya, aib-aib saudara kita. Nah, ini kan yang banyak kita terjatuh ke dalamnya. Justru kita mengumbarnya, bahkan justru bukan mencari-cari. Jangankan yang sudah nampak, yang lain pun kita korek. Kan begitu dicari-cari apa lagi kesalahannya. Baik, ini sedikit pembahasan dari faedah-faedah yang Syekh sebutkan. Masih ada beberapa poin, masih ada beberapa perkara. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan. Allah alam bisawab. Kita cukupkan dulu. Naktabiatul qadar subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.